Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kasih, Kasus dan Solusi bersama saya Najma Nur Aini yang akan menjadi moderator pada kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu model manajemen kinerja bersama dengan teman-teman yang akan berbagi mengenai insight menariknya. Mungkin boleh kenalan dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Amelia Rahma. Di sini senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian berdua. Apalagi topik kita kali ini nih menarik banget. Gimana perusahaan menerapkan model manajemen kinerja yaitu ROWE atau Result Only Work Environment. Halo semua, nama saya Najwa Rauda Salsabila. Saya bakal kasih insight gimana ROWE ini bisa jadi strategi yang praktis di organisasi yang modern. Jadi jangan kemana-mana. BTW, apa kabar nih teman-teman? Baik. Kalau boleh tahu, sebelum masuk ke topik nih, boleh diceritain dulu nggak sih kesibukannya belakangan ini lagi ngapain aja? Biasa lagi kerja aja. Ya paling sibuk kerjaan aja sih. Ada nggak pengalaman kerja yang bikin kayak mikir kok jam kerjanya panjang banget ya, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sebanding sama jam kerjanya? Nah, itu dia. Kemarin tuh saya sempat dapat tawaran project gitu kan. Nah, projectnya nih deadline-nya ketat, jam kerjanya juga panjang banget, tapi hasilnya tuh ternyata nggak maksimal. Sampai saya tuh mikir, sebenarnya yang penting itu durasi kerja atau hasilnya sih? Nah, saya juga relate tuh, ada masa kerja padat dari pagi sampai malam, tapi kalau target belum jelas ya tetap aja kerjaannya berasa nggak selesai gitu. Sementara ada juga hari kerja yang cuma setengah waktu aja, tapi hasilnya tuh malah lebih banyak gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang udah diceritain tadi tuh relate banget sama topik yang bakalan kita bahas nih. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, jadi model manajemen kinerja ROWE atau Result Only Work Environment ini pertama kali diperkenalkan di Best Buy sekitar tahun 2005 oleh Jody Thompson dan juga Carly Rexler. Filosofi sederhananya tuh seperti kerja itu bukan soal hadir di tempat kerja aja, tapi soal hasilnya. Betul banget nih. Menurut buku mereka yang berjudul Why Work Sucks and How to Fix It tahun 2008, ide ini nih muncul pertama kali untuk mengatasi stagnasi produktivitas dan juga turnover yang tinggi. Jadi karyawan bebas mengatur waktu dan tempat kerja asalkan target mereka dapat tercapai. Kalau saya sih cocok banget tuh bisa kerja jam 2 pagi sambil ngemil, asalkan targetnya kelar kan. Oke, sekarang mari kita lihat nih data dari University of Minnesota yang udah melakukan eksperimen di perusahaan Best Buy. Dipublikasikan di Social Problems pada tahun 2011, hasilnya jelas turnover sukarela menurun signifikan terhadap kontrol karyawan, terhadap waktu yang meningkat, dan tekanan kerja juga jadi berkurang. Nah, studi lanjutan ini juga pernah dilakukan di American Sociological Review pada tahun 2014 menemukan bahwa konflik kerja keluarga ini menurun drastis dan kepuasan kerja itu meningkat. Bahkan ada karyawan yang bilang kalau misalnya dia tetap bisa jemput anak, tapi pekerjaannya bisa selesai dengan target. Jadi model manajemen kerjanya nggak cuma tentang produktif aja, tapi juga tentang work-life balance. Ternyata bukan cuma di perusahaan Best Buy nih, ternyata Mebels label perusahaan label custom di Kanada itu menerapkan ROWE pada tahun 2013. Hasilnya apa? Ternyata retensi karyawan ini 100% dan kepuasan kerja sangat tinggi. Nah, Gap Inc juga punya cerita sukses tuh. Mereka melaporkan peningkatan produktivitas sampai 40% di beberapa divisi mereka setelah mereka mengadopsi prinsip si ROWE ini. Nah, jadi memang ada bukti nyata kalau metode ini tuh bisa berhasil di berbagai industri. Tapi tentu aja nih metode ROWE ini tidak sempurna. Nah, studi di Best Buy juga mencatat tidak semua karyawan siap mengelola waktu tanpa supervisi. Koordinasi tim juga sempat terganggu, terutama untuk karyawan baru. Ya, tantangan lainnya juga budaya trust nih. Kalau perusahaan masih terjebak di sistem absen dan juga jam kerja yang ketat, mereka sulit untuk benar-benar nerapin sistem ROWE ini. Ya, jadi kuncinya tuh nggak cuma ngasih kebebasan aja, tapi juga harus siap menciptakan budaya organisasi yang mendukung. Kalau kita lihat lebih luas, menurut penelitian Gallup di 2022 itu menunjukkan hanya ada 21% karyawan global yang engage gitu dengan pekerjaannya. Sementara kalau penelitian Gartner di 2021 itu menemukan bahwa 43% karyawan yang punya fleksibilitas itu justru tuh lebih produktif. Nah, ini nunjukin bahwa metode ROWE ini bisa jadi jawaban buat meningkatkan engagement karyawan.
Kalau dari penelitian ada 3 kunci sukses Rowe nih. Ada yang pertama itu target dan KPI yang jelas, terus penelitian manajemen waktu dan juga komunikasi virtual, dan juga alat monitoring progres seperti Trello atau Asana. Nah, ditambah komunikasi rutin dan juga feedback mingguan itu juga sangat penting biar karyawannya tuh tetap terhubung. Berarti kalau misalnya dari perusahaan Indonesia mau coba, bisa mulai dari pilot project kecil dulu nih, misalnya dari satu divisi, baru nanti dievaluasi. Setuju, dan lebih realistis lagi kalau misalkan metode ini digabung dengan sistem OKR atau KPI digital biar fleksibel tapi tetap terukur juga nih. Oke, sekarang kita bahas pro dan kontra dari model manajemen kinerja Rowe ini. Kalau misalnya menurut Amel, kira-kira resiko terbesar dari Rowe itu apa sih? Pastinya nih ya, resiko yang paling jelasnya itu karyawan yang kurang disiplin bisa kesulitan dan tim baru mungkin kacau koordinasinya di awal. Nah, kalau misalnya keuntungannya gimana? Nah, untuk keuntungannya sendiri, produktivitasnya itu bisa meningkat, retensinya naik, konflik kerja keluarga bisa menurun juga. Nah, hal itu terbukti juga di perusahaan Best Buy dan Mebels Labels. Intinya Rowe bukan soal bebas tanpa batas, tapi bebas dengan tanggung jawab yang jelas. Wah, seru banget ya obrolan hari ini, mulai dari cerita-cerita pengalaman pribadi, terus tadi juga ada insight tambahan dan studi kasus yang dilengkapi dari data-data valid sampai ke pro dan kontra dari Rowe itu sendiri. Nah, semuanya nih bikin kita mikir lagi soal cara kerja. Setuju banget. Jadi saya pribadi juga jadi makin sadar ternyata nggak semua tentang jam panjang di kantor. Kadang strategi sederhana juga bisa bikin perubahan makin besar. Iya sih, dan jujur saya juga jadi kepikiran nih kalau konsep kayak gini beneran diterapin di Indonesia, mungkin gaya kerja kita bakal berubah drastis dalam beberapa tahun. Nah, bisa jadi sih, siapa tahu nanti kita bisa kerja sambil duduk di pantai kan, tapi tetap produktif juga. Tapi jangan kebanyakan santai juga, nanti deadline lewat loh. Iya, intinya kebebasan tuh harus selalu bareng sama tanggung jawab sih. Bener banget. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum sedikit hasil dari pembicaraan kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, Rowe itu menunjukkan bahwa fokus pada hasil, bukan jam kerja, itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hidup. Tapi tentu aja nih yang perlu dikasih notes, keberhasilannya itu tergantung pada kesiapan budaya dan juga dukungan dari manajemen itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Kasih, Kasus, dan Solusi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!